Negeri yang melupakan alam. Di sebuah negeri yang indah, manusia dan alam hidup dalam harmoni. Hutan dianggap suci, sumber air dimuliakan, dan laut dijaga dengan penuh penghormatan. Bagi masyarakat negeri itu, alam bukan sekadar tempat untuk mencari nafkah, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga. Karena keyakinan ini, hutan tetap hijau dan asri. Tak ada yang berani menebang pohon sembarangan, sebab mereka percaya bahwa hutan adalah rumah para roh dan penjaga kehidupan. Sungai mengalir jernih sebab masyarakat mempersembahkan sesajen bunga dan tidak seorang pun berani mengotorinya. Laut pun dijaga dengan penuh rasa hormat, bukan karena takut kutukan semata, tetapi karena mereka tahu bahwa laut memberi mereka kehidupan. Namun, waktu berjalan dan perubahan datang. Ajaran dari negeri jauh mulai menyusup ke dalam pemikiran masyarakat. Mereka diajarkan bahwa alam bukanlah sesuatu yang sakral, melainkan sumber daya yang harus dimanfaatkan. Kepercayaan lama dianggap usang, dan penghormatan terhadap alam pun mulai memudar. Perlahan, pohon-pohon ditebang dengan rakus. Hutan yang dulunya rimbun berubah menjadi lahan gundul. Sungai yang dulunya jernih kini penuh limbah, sebab masyarakat mulai menganggapnya sebagai tempat pembuangan. Di laut, plastik dan kotoran menggantikan ikan-ikan yang dulu berlimpah. Masyarakat yang dulu hidup dalam keseimbangan kini berubah menjadi perusak. Mereka menyebut diri mereka rasional, namun mereka lupa satu hal, hukum sebab akibat. Ketika pohon terakhir ditebang, hujan tak lagi tertahan oleh akar-akar hutan. Banjir melanda, meluluh lantakkan desa-desa. Sungai yang tercemar membawa penyakit. Laut yang dulu kaya hasil bumi, kini hanya menyisakan kehampaan. Di tengah kehancuran itu, seorang pemuda bernama Jaya menyaksikan negerinya sekarat. Ia adalah keturunan terakhir dari para penjaga alam, mereka yang dulu memegang teguh ajaran leluhur. Sejak kecil, ia mendengar kisah tentang hutan yang berbisik, sungai yang bernyanyi, dan laut yang menyimpan rahasia kehidupan. Namun, kini semua itu hanya tinggal cerita. Jaya tak ingin negeri ini binasa. Ia berkelana ke hutan yang tersisa, duduk di bawah pohon tertua, dan merasakan napas terakhir alam yang sekarat. Ia tahu bahwa harapan belum sepenuhnya sirna. Dengan keyakinan yang kuat, Jaya mulai berbicara kepada masyarakat. Awalnya, ia dicemooh. Mereka menertawakannya, menganggapnya bodoh karena ingin menghidupkan kembali ajaran lama. Namun, ketika bencana semakin buruk, ketika sawah tak lagi menghasilkan padi, ketika air bersih menjadi langka, ketika anak-anak mulai tumbuh dalam kekurangan, mereka mulai mendengarkan. Bersama sekelompok kecil orang yang percaya padanya, Jaya mulai bertindak. Mereka menanam kembali pohon-pohon di hutan yang gundul. Mereka membersihkan sungai dan membangun sistem penyaringan air. Mereka menetapkan aturan untuk melindungi laut dari sampah dan limbah. Butuh bertahun-tahun, tapi alam mulai merespons. Mata air yang hampir mengering mulai menetes kembali. Burung-burung yang lama menghilang kembali berkicau di pepohonan muda. Nelayan yang putus asa mulai menemukan ikan-ikan kecil di perairan yang dulu mati. Namun, perjuangan mereka tidak mudah. Para pedagang kayu dan penguasa yang menikmati kekayaan dari eksploitasi alam melihat Jaya sebagai ancaman. Mereka mencoba menghentikannya, menuduhnya membawa negeri itu kembali ke masa kegelapan. Tuan-tuan sekalian, kata Jaya dalam sebuah pertemuan besar, lihatlah sekeliling kita. Apakah ini yang kalian sebut kemajuan? Rumah-rumah yang tenggelam oleh banjir, tanah-tanah yang tak lagi bisa ditanami, anak-anak yang tumbuh dalam kelaparan dan kehausan. Orang-orang terdiam, bahkan mereka yang dulu meragukannya kini melihat kebenaran dalam kata-katanya. Namun, pertarungan belum selesai. Jaya dan pengikutnya harus menghadapi rintangan yang lebih besar. Mengubah pola pikir yang telah tertanam begitu lama. Bisakah mereka mengembalikan negeri itu ke kejayaannya? Ataukah semuanya sudah terlambat? Hanya waktu yang bisa menjawab.